Oke, bentar lagi kita mau ke 20.30 ya malam ini. Terima kasih banyak untuk Kak Arda dari Basic Step udah join. Tadi ternyata udah menyempatkan waktu malam ini juga. Udah aku paksa-paksa. Ayo Kak Arda bisa kita mau sharing-sharing sama Kak Arda dan alhamdulillah Kak Arda bisa menyempatkan untuk waktu ngobrol-ngobrol di sini. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Novita, saya dari Bicara Passion. Jadi ini tuh adalah sharing kita yang ketiga. Dan Bicara Passion ini juga sudah digagas terlebih dahulu oleh Kak Tiwi. Selamat malam Kak Tiwi, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya buat yang sudah bergabung, Kak Adiksi dan nanti teman-teman lain menyusul untuk bergabung di kesempatan kali ini. Jadi untuk Kak Arda sudah boleh di open mic-nya Kak Arda. Aman ya? Suara aku aman Halo, ya? selamat malam Kak Biwa ya. Iya, aku Novita. Oh, Kak Novita, oke. Ya, Videonya agak ini ya Kak, apa namanya? eh Mungkin koneksiku atau koneksi Kak Novita ya, Kak Diksi, Kak Tiwi. kenapa? Kayaknya Kak Novita deh tadi agak. Oh iya. Nah, Oke. Agak ini agak Nah, sekarang deg-deg. udah stabil. Iya, heeh. Sorry, sorry. Mm-mm. Sekarang udah aman. Ya, udah aman Kak. Oke, oke. Berarti ini aja ya. Agak colek-colek kalau ini minta diulang karena koneksi dan Hmm. lain-lain. Bu Tiwi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Bu? aman sih, lanjut aja. Oh, oke. Ya, baik, Kak Arda. Salam kenal dari kami dari Bicara Passion. Jadi kami itu dari Bandung. Ini sharing ketiga kami dan terima kasih banyak Kak Arda udah berkenan. Nah, harapannya ini Bicara Passion ini akan menjadi wadah untuk teman-teman yang nantinya tuh mencari passionnya apa, terus juga jadi tontonan dan tuntunan juga nih buat teman-teman, apalagi generasi sekarang di era banyak informasi itu. Nah, kita juga perlu sekali banyak berkolaborasi sama komunitas-komunitas yang memang ada di sekitar kami begitu. Salah satunya adalah Basic Step sendiri. Nah, sebelum memulai nanti pembahasannya, boleh ke Arda terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan Basic Step. Baik, sebelumnya selamat malam Kak Novita, Kak Diksi, Kak Tiwi, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arda, selaku coach dari Basic Step ya. Jadi Basic Step itu sebenarnya dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Di balik itu nih, kita sudah perjalanan panjang banget, sekitar 4 sampai 5 tahun sebelumnya kita bikin komunitas yang serupa, kita trial dan error. eh, Menentukan nih marketnya seperti apa, goals kita seperti apa, dan baru benar-benar bisa terlakukan dengan apa namanya bisa rubah mulai di Mei 2024. Jadi basic step itu kita ambil dari aktivitas yang paling sederhana, yaitu langkah pertama. Karena kita mengambil itu market teman-teman Gen Z nih, atau target kita itu teman-teman Gen Z. Kita pengen nih merangkul teman-teman Gen Z ini untuk menemukan satu forum, satu wadah yang benar-benar menerima mereka itu apa adanya, dan kita bareng-bareng nih untuk mulai langkah pertama untuk mengembangkan potensi kita masing-masing, baik itu nanti digunakan untuk beasiswa, digunakan untuk persiapan magang dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami sangat terbuka untuk seluruh generasi muda yang betul-betul berkomitmen untuk belajar, improve setiap harinya. Eh, Yuk, mari kita gabung Basic Step, kita wujudkan mimpi kita bersama dengan moto kita yang seperti virtual background saya, yaitu Step Up on Your Dream. Jadi percaya dengan mimpi kita masing-masing terlebih dahulu. Seperti itu, Oke, teman. step up on your dream. Dan ini memang udah ada pasarnya dibentuk ya. Jadi memang untuk Gen Z. Nah, untuk para Gen Z ini kan
kita tahu ya memang mereka tuh generasi yang lahir di era informasi, namanya Gen Z, generasi bergizi. Banyak banget asupannya begitu kan, asupan informasi ke sana kemari. Dan ini basic step ini domisilinya berarti di. Oke, sama seperti Gensi, kita banyak banget asupannya. Kita di mana-mana, base-nya kita mulai dari Gresik, Jawa Timur, lalu kita pindah ke Jakarta. Kurang Oh, lebih seperti itu, Kak Novita. oke, berarti sekarang Kak Arda sendiri sudah di Jakarta atau remote dengan tim-tim lain? Iya, kalau kita base-nya Jakarta, tapi kita remote dari seluruh Indonesia untuk membernya, Kak. Kita ada sekitar 80 sampai 100 member. 80 sampai. 100 member aktif per bulan ini ya. Oh, oke. Dan itu untuk membernya biasanya ada seleksi kah atau ya udah yang mau gabung gitu. Yes, betul banget Kak Novita. Meskipun kita terbuka untuk seluruh genset, tapi kita tetap harus nih ada seleksinya karena pastinya untuk memulai sesuatu kita perlu yang pertama itu komitmen dan teman-teman sungguh-sungguhnya seperti apa nih kalau kita buka tanpa seleksi pastinya banyak hal yang nantinya tidak relevan dengan fokus bisnis step. Jadi kita meskipun terbuka, tapi kita selalu ada seleksi juga. Seperti itu Hmm, Kak Novita. oke. Nah, sebenarnya tuh perjalanan apa sih yang memang dari awal tuh jadi apa ya? Jadi eh, target dari basic step ini untuk membersamai para Gen Z. Tadi kan udah sempat ke pengembangan karir begitu ya. Nah, itu seperti apa sih dari mulai perjalanannya, persiapannya, pengembangannya, hal-hal yang dilakukan oleh Basic Step? Setiap member yang masuk basic step itu selalu kita mulai dengan satu kalimat pertanyaan yang sama. Apa sih tanda tanya besar dalam diri kamu sendiri? Mengutip dari novel ini ya serial Supernovanya dari D. Lestari. Uh, ada salah satu bab itu di novel pertamanya serial Supernova itu yang menanyakan tanda tanya besar judulnya. Kadang itu kita terlalu banyak bertanya terkait sekitar kita, terkait hal yang terjadi di sekitar kita. eh, Kenapa teman kita bisa begini, begitu. Tapi kita lupa nih menanyakan terhadap diri sendiri, aku pengennya apa sih? Nah, itu yang benar-benar pengen kita jawab eh, untuk mulai mengenal setiap member itu diri masing-masing itu siapa dan kita bantu kita dorong dengan forum ini untuk membantu memetakan dengan salah satu apa namanya aktivitas kita yaitu member journaling. Member jurnal. Oke, member journal. Oh, ya, itu member jurnal berarti biasanya per skala waktu berapa? Oke, kita sediakan nih uh, isi minggu sekali. Nah, progresnya di minggu pertama bulan Juli ini seperti apa, minggu pertama Agustus seperti apa, agar kita itu sebagai Gen Z yang informasinya banyak, tapi kebanyakan dari kita itu stuck seperti itu, nggak berprogres. Nah, kita nggak pengen itu seperti itu, Pak Novita. Hmm. Nah, kan sekarang udah banyak banget nih kayak komunitas-komunitas pengembangan yang Gen Z abis gitu kan ya, memfasilitasi keingintahuan, memfasilitasi teman Gen Z bertumbuh begitu. Nah, apa sih yang membedakan Basic Step ini selain dari ya dari tagline-nya dari programnya Step Up on Your Dream ini, apa yang jadi ciri khasnya banget Basic Step? Oke, Kak Novita menarik ya. Jadi banyak banget komunitas sejenis dengan Mm-mm. tapi yang kita prioritaskan aktivitas utama kita adalah member jurnal tadi. Jadi kita fokus nih selain terhadap kir, misal event, konten dan lain sebagainya, kita fokusnya itu adalah progres setiap member dalam membuat konten, dalam membuat event, dalam mungkin aktivitas baru itu seperti apa sih progres dalam member jurnal tersebut sehingga kita benar-benar fokus terhadap progres setiap membernya. Kita nggak mau nih satu pun dari member Basic Step itu di sini hanya menjalankan organisasi kurang lebih seperti itu. Kak Novita. Masih mute Kak? Eh, By the way, ini Kak Adiksi Gen Z kah Kak Adiksi? Aku masuknya milenial, Kak. Oh, Paling oke. Tapi umuran. jiwa masih Gen Z. Kayaknya Kak Arda Gen Z juga ya Kak Arda ya?
Iya, seumuran sepertinya sama Kak Diksi. Oh, nah ini kalau Gen Z kan dari 97 sampai 2012 ya untuk Ya. para Gen Z ini tuh. Kak Arda memang awalnya pernah ada keresahankah dari Kak Arda sendiri selaku Gen Z sebelum memulai basic step ini gitu? Ya, betul banget Pak Novita. Jadi sejak SMA sih tertarik banget sama namanya itu disiplin ilmu antropologi. Jadi terkadang tuh kayak kita lihat teman kita dari daerah ABC melakukan ABC, itu kita bertanya nih, kenapa sih kamu kok seperti itu? Tapi kita lupa untuk memahami latar belakang bertindak seperti itu apa, latar belakang mereka punya mimpi seperti itu apa, kurang lebih seperti itu. Nah, sejak SMA mulai mendalami disiplin ilmu antropologi, lalu juga ikut beberapa lomba esai, penelitian karya ilmiah, berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia ketika SMA. Kita mulai nih apa namanya ya, mencari akar masalah ini. Kita mulai membuat program kurang lebih seperti itu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, siksa memang perlu tapi akar kita itu sudah 5 sampai 7 tahun ke belakang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kita Oh, oke, jadi memang perjalanan yang panjang ya untuk basic step ini berawal dari keresahan, terus menemukan formulasinya tuh mau seperti apa gitu kan, mau membawa teman-teman yang lain, terus sempat juga trial and errornya sampai akhirnya hadirlah basic step ini gitu kan. Nah, ya kan betul. kalau basic step ini menemani para Gen Z untuk pengembangan diri, terus juga karir, minat. Biasanya nih stepnya tuh kan tadi ada jurnal ya setiap 2 minggu Ya, sekali ya. betul, betul, Kak. Setiap Nah, minggu sekali weekly. oh seminggu sekali. Yes. Nah, kalau mereka ke arah minat dan karirnya, berarti itu ketahuan dari jurnalnya kah? Atau memang waktu mereka tanya who I am, itu basic step udah kayak ngarahin atau kayak, hari ini kita ada mau share info magang ke sini nih, siapa yang mau apply, kuotanya terbatas itu atau gimana sih? Oke, Kak Novita. Step pertama, kita pengen nih membentuk kebiasaan dulu benar-benar dari mereka sendiri. Maka sebelum masuk basic step, sih, kita pertanyaannya most terkait komitmen. Jadi daripada skill kita lebih prioritaskan komitmen, intention mereka seperti apa pengen bergabung di basic step ini. Setelah mereka masuk, kita mulai biasakan, kita mulai bentuk itu dengan member jurnal. Nah, setelah member jurnal sudah mulai terbentuk nih aktivitasnya mungkin selama 2 sampai 4 minggu, kita ada yang namanya di sini body. Jadi betul sekali seperti yang disampaikan Kak Novita tadi, kita menemani. Jadi kita tidak apa namanya mengarahkan atau menetapkan si Alfa kamu di bidang kesehatan, si B kamu di bidang public speaking, tapi kita mencoba membantu menemani. Kalau di apa namanya ya, di disiplin ilmu psikologi itu kita kenal sebagai peer counselor. Nah, itu kita adaptasi ke dalam basic step, kita namakan body tersebut. Jadi setelah mereka berani menuliskan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan dalam member jurnal itu, kita badinya mulai diaktifasi, kita akan membantu untuk menemani, untuk memberikan pilihan-pilihan. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang memilih, eh, kita yang memberikan opsi-opsi. Seperti itu, Pak Novita. Oke, nah kalau misalnya para Gen Z ini kan tadi ada banyak hal yang mereka inginkan dan itu timbul jadi kayak persimpangan nih antara profesi terus juga antara passion mereka. Nah, ada nggak sih Mas di basic step ini yang akhirnya berhasil keluar nih dari apa? Mereka jadi mengetahui perbedaan mendasar antara melakukan hobi dan menjadikan hobi itu jadi profesi gitu. Oke, banyak sekali Pak Novita yang gabung basic step itu dengan keraguan. Eh, di basic step kan ada beberapa tim, yang ada tim project event, tim media, tim HR. Nah, kadang tuh ketika mereka interview, mereka sudah memilih ya sebelumnya. Oh, aku ini Kak Charlie, aku sukanya ngonten nih.
aku pengen di bidang media. Tapi ketika di interview, kita coba simulasikan dengan beberapa pertanyaan. Oh, kayaknya aku sebenarnya aku itu konten tujuanku biar melatih ability, biar bisa apa namanya komunikasi dalam tim untuk membentuk suatu proyek kurang lebih seperti itu. Jadi di basic step selain kita sudah tetapkan ya si ABC ini teman-teman di divisi masing-masing kita juga bebaskan nih untuk mencoba divisi lainnya, untuk mencoba hal barunya. Jadi rasa penasaran mereka itu bisa terakomodasi dengan bebas di basic step kurang lebih seperti itu. Jadi mereka belajar banyak hal, apa yang mereka penasaran, mereka bisa bergabung di divisi tersebut. Terus apakah mereka menemukan apa yang mereka inginkan? Apakah mereka lebih percaya diri? Saya bisa bilang dari 200 lebih member yang sudah bergabung di Basic Step, sekitar 10% memberikan testimoni yang positif bahwa dengan bergabung dengan Basic Step, mereka lebih percaya diri, mereka lebih pede komunikasinya, lebih paham apa namanya cara manajemen tim, cara berkomunikasi dalam tim, produksi konten dalam tim itu seperti apa sehingga mereka mendapatkan internship atau pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk Basic Step sendiri belum menyediakan opsi tersebut, kita masih proses sehingga mereka mendapatkannya dengan cara mandiri. Seperti itu Mas Yan, Pak Novita. Oke, kan kalau Gen Z ini kan tadi ya, mereka bisa bebas untuk cari-cari kayak untuk timnya mereka bisa tim yang mereka ingin tahu, misalnya tadi public speaking atau content creator gitu, memenuhi rasa keinginan mereka. Tapi pernah nggak sih ada anggapan kayak Kak itu kayaknya kerjaan kerjaan yang aku lakuin sekarang tuh bukan passion aku deh gitu. Cara kan kalau Gen Z itu memang mereka suka jujur ya. Ya, Nah, apa sih betul. yang mengikat nih supaya mereka tuh ya tetap komit sama apa yang mereka lakukan, tapi nggak mengekang passion mereka gitu. Ya, Novita, jadi di Basic Step itu ada beberapa senior member ya, member yang udah lama-lama, itu tugas mereka eh, bekerja sama dengan tim body ini nanti untuk memvalidasi nih keinginan mereka, passion mereka itu seperti apa. Jadi misalkan mereka udah ragu nih Dewan, kayaknya aku nggak cocok deh di divisi A ini, aku lebih pengen ke divisi B. Nah itu nanti dari tim body itu akan memberikan beberapa penjelasan sekiranya apa sih yang kamu harapkan terjadi di tim B itu daripada tim A ini. Lalu juga kita petakan lagi kalau kamu memang benar-benar pengennya seperti itu di tim B daripada tim A ini, bagaimana kalau kita coba di tim B dulu selama 2 minggu? Dicoba dulu untuk aktivitasnya apa aja, atmosfer lingkungan organisasinya seperti apa. Nah, nanti akan terjawab tuh rasa penasaran kamu dan tervalidasi passion kamu untuk sekarang. Karena kalau kita bicara passion ya, sepengalaman saya Kak Novita, passion itu berubah-berubah nggak sih? Kadang Hmm. itu di tahun 2025 itu saya senang banget nih, pengen banget mendaki. Tapi di 2026 saya malah ke bidang lain, suka ke literasi, suka buku, seperti itu. Jadi passion itu sifatnya tentatif, dinamis, tapi yang statis itu adalah karakter kita. Jadi kita lebih menekankan eh, bagaimana kita mengenali passion kita itu, mengenali karakter kita itu, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita suka, kita tetap passion di aktivitas tersebut. Seperti itu, Kak Novita. Masih mute, Kak, seperti ini. Oke. Nah, terus kan kalau Gen Z ini mereka tuh rata-rata nih ya, Mas, gimana sih caranya ketika si passion ini kan jadi profesi, misalnya dari basic step tuh ada deadline, ada pekerjaan, ada event. Nah, untuk menemani mereka supaya enggak apa ya, enggak kayak burn out gitu atau kayak nyerah di tengah jalan, itu biasanya apa sih apalagi kalau misalnya udah ada deadline. By the way, ini basic step berarti sering bikin event yang melibatkan para member begitu kan? Yes, betul, betul, Kak. Hmm. Oke, Kak. Nah, gimana tuh? Mbak Wing, kita ada mingguan.
bonding dan lain sebagainya juga bulanan. Jadi sebenarnya untuk kita bicara ke passion itu adalah lebih banyak untuk mengenal diri kita sendiri dan lebih banyak mengenal orang lain. Jadi dengan banyak pertemuan seminggu sekali, sebulan sekali, itu akan membentuk nih pola komunikasi mereka, akan mereka mempelajari bagaimana sih suatu masalah itu diselesaikan atau dihadapi oleh perspektif orang lain. Nah, itu yang benar-benar kita tekankan bahwa pembiasaan aktivitas komunikasi, pembiasaan aktivitas problem solving itu sangat sering kita lakukan dan apa namanya kita sebagai senior member juga kita akan melakukan beberapa pemosisian. Kadang itu ada apa namanya momen-momen ketika kita itu harus benar-benar strict ya, benar-benar misalkan ada kesalahan atau apa kita tegur. Tapi eh, kita juga ada beberapa momen yang kita oke lah emang nggak apa-apa salah dan lain sebagainya, kita mendorong nih untuk mereka itu belajar dari kesalahannya dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi kuncinya adalah lebih banyak komunikasinya dan juga kita bisa menerapkan apa namanya penyikapan di momen-momen kurang lebih seperti itu kita. Oke, nah terus gimana nih cara dari basic step untuk membimbing mereka atau memberikan mereka tuh arahan kalau misalnya mereka ada yang mau convert nih passion mereka ke arah monetisasi, misalnya dari yang suka public speaking ke Arda, aku mau terima job MC nih gitu misalnya yang memang dia dapat dari luar basic step, terus kayak menentukan pricing dan sebagainya, itu dibantu juga nggak sama basic step? Oh, kita belum ke situ Kak arahnya. Karena kita menyesuaikan juga ya goals apa namanya goals timeline kita, jangka panjang kita untuk saat ini kita masih membentuk nih fondasinya, kita masih memberikan apa namanya ya kesempatan mereka untuk membentuk dulu nih skill-skill dasar mereka. Seiringan dengan itu kita 5 sampai 10 tahun ke depan baru kita akan membentuk kerjasama-kerjasama dengan partner tertentu dan Mm-mm. melakukan aktivitas tersebut. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya mereka tiba-tiba udah dapet nih, Karda aku udah dapet job nih dari luar, gimana ya cara buat nentuin harganya gitu? Itu dapat nanti dapat dikasih arahan juga nggak gitu dari basic step? Iya, Kak Novita, kita pastinya misalkan mereka ada apa namanya ya aktor basic step dan membutuhkan pendapat kita selalu tersedia seperti itu Kak. Mm-mm. Dan ketika mereka misalnya tuh udah apa ya, udah dapet nih pendapatan dari passion mereka, atau ketika para Gen Z itu dapetin apa penghargaan atau pendapatan dari passion mereka, gimana sih supaya nggak terbebani? Ini sih lebih kayak ke tips aja nih buat teman-teman yang mungkin sekarang Iya. lagi menjalani apa passionnya jadi profesi, atau misalnya profesinya ternyata bukan passionnya tapi tetap dijalani gitu. Oke, oke Kak Novita. Jadi mereka bingung nih ya antara ngikutin passion atau kerjaan profesi sekarang gitu ya. Hmm. Oke, oke menarik nih. Kemarin sempat scroll ini Instagram itu ada salah satu post bahwa jangan ini nih apa namanya jangan terlalu fokus sama satu dua pekerjaan. Kita di samping pekerjaan utama, di samping aktivitas utama ya, misal kuliah atau sekolah, uh, kita juga harus punya kita harus punya uh, itu benar-benar enggak full karena seperti yang sifatnya benar-benar dinamis apalagi di era tadi seperti yang Kak kita bilang di awal banyak sekali asupan untuk Gen Z, makanya kita perlu beberapa aktivitas side quest ini. Maka dari itu antara passion atau profesi kita harus pilih mana sih sebenarnya. Kita bisa kok pilih keduanya, kita bisa jalan keduanya. Jangan sampai apa namanya dibilang itu otak kita ya sebagai manusia itu lebih canggih dari teknologi apapun. Kita bisa kita punya nih intention, kita punya karakter untuk menjalani dua hal tersebut dengan benar-benar enjoy dan berkomitmen. Jadi
seperti yang sampai di awal tadi, basic step itu benar-benar fokus kepada hal dasar, termasuk mulai membentuk percaya diri dan membentuk karakter mereka untuk beraktivitas, untuk menyikapi permasalahan seperti itu. Tapi udah ada yang kayak report ke Kak Arda kayak, Kak, udah pada kerja belum sih para membernya tuh? Eh, Tadi Kak, jadi dari 200 lebih member ada sekitar 10% nih yang udah mulai kerja, mulai magang setelah dari basic step kurang lebih. Dan itu mereka menyampaikan apresiasi positif bahwa dari basic step uh, mulai belajar nih terkait cara bekerja dalam tim itu bagaimana, cara membentuk kepercayaan diri dan lain sebagainya. Itu Tapi Kak ada yang Nova. bisik-bisik nggak ke Kak Arda kayak, Kak ternyata ini nggak oke nih, kerjaannya nggak worth it nih, keluar aja atau enggak nih gitu. Ada nggak yang kayak, Oke ya. kan kalau Gen Z itu katanya mereka tuh selalu membutuhkan apa ya, orang yang dia percaya lah gitu untuk memutuskan, apalagi kalau misalnya mereka udah bosen, udah capek gitu. Terlepas mereka udah punya nih basic skillnya udah mantep nih dari basic step, tapi ketika mereka dihadapkan sama profesi yang bener-bener profesi gitu di dunia kerja, kayak, aduh nggak sanggup deh. Ini bukan passion atau malah passionnya jadi memberatkan mereka gitu. Oke, Kak Novita. Kalau dibenturkan, jangan dibenturkan dengan profesi, dibenturkan dengan komunitas, aktivitas dari komunitas lain pun mereka juga ini, apa namanya, mulai bertanya, sebenarnya worth it nggak sih di basic step kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu kita sediakan member jurnal dan bagi itu Kak Novita. Jadi mereka bisa ngobrol setiap minggunya, setiap bulannya dengan tim body ini kita selalu karena kan kita dasarnya itu kita pakai SOAR. Kebetulan saya ada apa namanya? Ada sedikit ilmu di disiplin organization development. Nah, bagaimana sih kita membentuk organisasi itu tidak dari SWOT tapi dari SOAR. Jadi SOAR itu salah satunya adalah feedback berkala. Jadi kita ambil nih dari member jurnal tadi feedback teman-teman itu seperti apa secara jujur. Jadi misalkan nggak nyaman, kurang worth it, eh, ya nanti akan kita perbaiki bersama-sama ke depannya. Tapi kita juga apa namanya Kak Novita, kita juga harus mempertanyakan tuh feedback mereka itu relevan nggak sih dengan goalsnya basic step, dengan visinya basic step, agar semua feedback yang ada itu tidak kita terima mentah-mentah, tapi kita terima yang relevan dengan basic step ke depannya. Seperti itu, Kak Novita. Oke, nah berarti kalau Kak Arda sekarang menjalani profesinya sesuai passion ya? Sesuai passion enggak sih? Oh enggak juga. Oh berarti Kak Arda juga berarti ini basic step itu sebagai passionnya kakak, kerjaannya beda lagi gitu. Yes, benar banget. Oh oke. Nah tuh tips gimana caranya biar nggak terbebani, tapi di dunia profesi pun tetap berjalan. By the way, profesinya kakak di bidang apa? Antropologi atau beda lagi? Konsultan, konsultan IT Kak. Oh, konsultan IT dan di Basic Step sebagai konsultannya para Gen Z, gitu ya? Iya, betul. Oke, itu gimana tuh cara mengatur hal yang berseberangan supaya nggak berat gitu? Oke, jadi kalau bicara passion, aku sendiri itu lebih suka kepada disiplin-disiplin yang apa namanya Kak ya, mengenal perbedaan, yang mempelajari perbedaan psikologi, antropologi, organization development itu kan kita selalu dihadapkan perbedaan ya, bahkan tertulis di salah satu buku itu, buku yang saya suka banget sih sampai sekarang itu judulnya Grit. Di Grit itu penulisnya itu bicara seperti ini bahwa eh, aku sangat suka hidup karena aku kagum dengan perilaku manusia. Satu masalah itu dihadapkan yang satu masalah yang dihadapi oleh dua manusia kembar identik itu cara penyelesaian mereka ternyata beda loh. Nah, itu rasa kagum terhadap perbedaan perilaku manusia itu membentuk buku grit tadi untuk ditulis. Nah, gimana sih tipsnya teman-teman biar kita itu apa namanya bisa seimbang, bisa tetap balance nih antara passion dan juga profesi adalah mari kita mengenal diri kita sendiri. Balik lagi, jawab dulu nih tanda tanya besar dalam diri kita sendiri itu apa? Nggak harus selesai. Jawabannya selalu mengalir, jawabannya selalu nggak pernah tuntas, nggak pernah selesai. Tapi kita ada sedikit demi sedikit kita mengenali, oh aku itu ternyata lebih suka makan bakso loh daripada mie ayam.
mulai aja dari hal-hal sederhana seperti itu dulu. Nah, mulai dari situ 2 tahun, 3 tahun, kalau kita membiasakan diri untuk menanyakan hal-hal itu pada diri kita sendiri, akan terbentuk nih yang namanya itu konsistensi, yang namanya itu karakter, sehingga kita bisa enjoy menjalani baik itu profesi eh, maupun passion. Bahkan profesi yang nggak sesuai passion pun tetap kita jalani dengan optimal karena kita punya karakter untuk terus belajar, untuk terus membuka diri atau istilahnya itu eh, berpikir divergent. Kurang lebih seperti itu, Kak Nabila. Oke. Nah, terus juga sekarang itu dari faktor Gen Z career squeeze katanya. Ini banyak banget Gen Z yang nggak bisa menembus pasar pekerjaan karena banyak hal yang nggak passion lah. Terus ya kan kalau mereka tipe yang berani kayak Wadipiro nih gitu kan. Gimana sih Kak Arda? Sekarang kan kakak juga udah ada di bidang pekerjaan, terus juga memegang passion. Gimana cara Kak Arda misalnya untuk menentukan pricing, terus juga untuk supaya Kak Arda tuh dihargai di dunia profesi ini gitu. Keberanian apa nih yang harus Genji siapkan gitu. Tapi nggak hanya sekedar Wadipiro, tapi gimana juga mereka dimonetisasi dengan baik dan mereka mendapatkan pekerjaan serta melakukan pekerjaan itu dengan baik. Oke, Kak Nonita, kalau menurut basic step sendiri itu semua yang terjadi di dunia ini itu adalah storytelling, adalah bagaimana cara kita menceritakan. Nah, dengan forum-forum di basic step kita berkomunikasi nih perjalanan-perjalanan dari setiap yang itu seperti apa. Terkadang kita dihadapkan nih pada suatu keinginan ya, suatu impian. Oh, aku pengennya misal gaji 2 digit nih, aku pengennya kerja di company Big Four nih, kadang lupa yang itu. Maka dari itu basic step ini hadir untuk memberikan kita berikan waktu minimal 3 bulan, Kak Novita. Di bulan pertama kita fokus untuk mendampingi mereka, untuk belajar nih ini kita mulai melepas sih isunya. Nah, nanti di bulan ketiga baru terus diimplementasikan dalam proyek-proyek nyata, terus lalu di apa namanya didokumentasikan dalam satu portofolio. Kurang lebih seperti itu. Saya teringat dan saya ceritakan berulang-ulang, aktivitas pertama saya dalam dunia profesi itu selama 1 minggu atau 2 minggu itu adalah mengambil dokumen dari apa namanya dari depan ya, dari meja resepsionis ke meja kerja SPV itu selama 2 minggu loh, hanya mengambil dokumen, tapi setidaknya ternyata setelah saya terus lebih lanjut ngobrol dengan SPV dan lain sebagainya, 2 minggu itu adalah proses untuk mengenal lingkungan. Ketika kita berjalan mengambil dokumen dari meja resepsionis ke meja SPV, pastinya kita ketemu banyak orang, melihat aktivitas apa aja yang dilakukan orang itu. Nah, hal tersebut yang kita terapkan di basic step. Bagaimana di bulan pertama itu teman-teman mulai mengenal dulu nih dengan aktivitas-aktivitas yang benar-benar sederhana. Kurang lebih seperti itu, Pak kita. Oke, nah masih membahas tentang Gen Z career squeeze, pergerakan Gen Z yang ini banyak nge-freeze-nya dan ini ditemani sekarang sama basic step, begitu kan ya. Tapi gimana juga kalau misalnya nih Kak Arda kayak, Kak aku kerja sesuai dengan passion aku, tapi kok nggak nutup ya nih, nggak bisa healing, nggak bisa maca, nggak bisa ngopi. Nah itu menurut Kak Arda betternya cari pekerjaan yang memang ya udah nggak apa-apa nggak sesuai passion kamu, atau misalnya eh, ya udah itu memang ya jadi pilihan gitu. Biasanya Kak Arda nggak sih pahamnya seperti apa nih buat teman-teman yang kerja di passion tapi Oke, kecewa kalau sama kita hasilnya mengenai gitu. iya,
banyak banget ya sih Kak Novita yang seperti itu. Bahkan kita yang mungkin udah kerja 2 tahun, 5 tahun kan sering banget ya masih kecewa apalagi yang baru memulai. Nah, kita berikan pemahaman kepada teman-teman, anggota basic step dan teman-teman secara general ya, bahwa apa namanya, kalau memang pengen hidup, pengen mencapai tujuan-tujuannya betul-betul dari passion tersebut. Misal passionnya bikin konten nih, berarti teman-teman harus benar-benar mendalami apa namanya, mendalami secara sungguh-sungguh nih dunia konten itu seperti apa. Sorry, kita geser ke writer aja ya. Eh, Creative writer atau copywriter seperti itu. Ketika aku pengen nih, aku suka nulis, aku pengen hidup dari nulis, pengen bikin buku dan lain sebagainya. Tapi ketika kita terjun nih, udah 2 tahun atau mungkin 3 tahun di dunia writer, ternyata di writer itu ada banyak sekali ini loh percabangan. Ada yang copywriting, content writing, creative writing, ada juga yang media spesialis, media marketing, lalu ada juga technical writer. Nah, banyak sekali. Maka dari itu, untuk mencapai hidup yang ideal ya, bersama dengan passion, kita benar-benar perlu sungguh-sungguh untuk benar-benar belajar dari awal. Jadi kalau emang sudah menetapkan passionnya A, ya kita benar-benar kejar. Karena setiap keputusan kita itu pasti ada 2 pilihan. Kita berani maju, gagal, ya udah gagal aja, nggak apa-apa. Atau kita ya udah deh itu kayaknya wishlist aku aja. Kalau Gensi bilang sekarang kan manifesting aja deh itu. Sedangkan kita nggak melakukan tuh aktivitasnya untuk menuju manifesting itu apa. Seperti itu Kak Novita. Ya, jadi pengen gajinya 2 digit tapi nggak bergerak ke arah 2 digit gitu mungkin ya. Ya, banyak banget yang seperti itu. Karena Kayaknya tadi itu asupan berbagai informasi generasi kayak juga. melihat ya konten kreator, konten enak deh. Ya nggak ada, sorry. Gimana? Tadi nge-freeze di aku. Ya, udah Kak, bisa next question mungkin. Halo, halo, gimana Kak? Halo, halo. Ya, Masuk ada. suaraku? Lanjut Kak, lanjut. Oke, oke. Ya Kak, jadi kadang itu kita scroll TikTok ya atau scroll YouTube. Saya pernah tuh ada kejadian sama teman kantor yang memang udah apa namanya ya, udah umurnya jarak 10-20 tahun lah. eh, Suka main TikTok atau kalau di YouTube kan ada short ya sekarang ya video Ya, short itu. Aku juga mau nih seperti ini. Nah, teman aku tuh baru bikin 2 video, tapi maunya itu ketika diketik di Google, di pencarian YouTube itu udah langsung muncul teratas kontennya. Nah, itu kan kayak apa namanya? Kita karena informasi cepat banget, kita jadi pikir bahwa oh jadi konten kreator mudah nih, sekali 2 kali upload video bisa langsung videonya di atas sendiri. Kan nggak seperti itu ya kalau kita paham ini media spesialis itu. ya. Tapi aku juga berpikirannya kayak gitu sih, kayak langsung instan. Oke, ini teman-teman, seru banget ya ngebahas tentang passion into profession, profession dengan passion begitu. Nah, ini teman-teman ada yang mau nanya nggak dari Kak Tiwi atau dari Kak Adiksi begitu tentang karir dan passion satu ini? Kita tanya-tanya ke Kak Arda nih. Kak Tiwi ada yang mau ditanyain atau Kak Adiksi? Oke, lanjut aja dulu sepertinya ya. Nah, Kak Arda, ini untuk teman-temannya yang saat ini mungkin terasa terjebak di profesi yang tidak mereka sukai tapi belum berani keluar. Ini tadi ya sarannya berarti dari Kak Arda yang memang pilihan dan tanya kepada diri sendiri. Makanya di Basic Step itu ada jurnal itu ya Kak ya. Tapi ada nggak kayak kata-kata yang buat nge-highlight nih buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang kayak, aduh aku kejebak lagi nih di karir ini, tapi aku butuh nih gitu.
kejebak itu wajar banget sih kalau kita nggak kejebak, kalau kita nggak gugup, namanya bukan profesi dong. Mm-mm. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau yang merasa memang benar-benar terjebak ya, oh aku kayaknya udah nggak bisa lagi nih, pastikan sebelum kita meninggalkan profesi tersebut, kita udah punya plan nih, plan A, B, C, kita mau aktivitas apa, kita persiapkan dulu safety netnya. Itu bisa bertahan berapa bulan. Kalau misalnya safety net kita udah habis, plan A, B, C kita gagal, kita mau apa? Ada yang apa namanya kita pertanggungjawabkan nggak? Ada yang eh, dirugikan nggak? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau merasa terjebak, eh, pintar-pintar lagi nih kita sebagai manusia untuk melihat apa sih positif apa hal-hal positif yang sudah kita miliki sekarang. Contohnya aja, misal hal negatifnya kita kejebak nih di kerjaan sekarang karena nggak sesuai passion. Positifnya apa? Oh, safety netku masih aman. Oh, setidaknya ketika aku ke kantor, teman-teman aku masih ini masih menyapa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebenarnya terlalu banyak fokus kepada hal negatifnya daripada positifnya. Kalau sepengalaman aku, kurang lebih seperti itu, Kak Novita. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari Kak Tiwi. Di usia berapa sih Kak orang sukses dengan passionnya? Oke, teman SMA aku di usia 16 tahun, Kak. Tapi tetangga aku di usia 40 tahun. Jadi angka numerik itu kalau menurut aku pribadi tidak berpengaruh kepada orang sukses dengan passionnya. Tapi yang menentukan kita sukses atau enggak itu justru diri sendiri loh. Mm-mm. Kenapa kok diri sendiri? Karena kita harus menentukan tuh batas yang pengen kita capai itu apa. Kalau kita nggak punya batas, kita selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Kalau kata orang tua kita dulu, misalnya kita sendiri ya diberi 2 gunung emas, kita nggak bakal ngerasa cukup kok, Mas Ian. Kurang lebih seperti itu. Jadi sukses dengan passion itu setiap orang punya race-nya beda-beda, teman-teman. Nah, ini juga ditanya nih, spill Tokoh tokoh favorit ya, favorit. jago Mm-mm. membangun passion. Oke. Ah, dari masa kecil ya, Raffi Ahmad gak sih? Raffi Ahmad itu mulai dari acara-acara TV, sekarang udah benar-benar apa namanya ya, benar-benar artis besar ya. Tapi di balik itu semua, kan sekarang banyak ya podcast-podcast yang mengulik long short story orang-orang yang sukses itu. Ternyata Raffi Ahmad itu casting pertamanya itu cuma bawa uang 20.000 loh, dan itu dia casting cuma apa namanya ya, uang 20.000 itu cuma nutup buat ongkos aja, nggak nutup buat makan siangnya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya nggak kita sadari tuh, hal-hal yang jelek-jeleknya. Kadang aku ada salah satu quotes yang ini nih, aku simpan, tapi nggak tahu mau posting kapan sebentar. Karena apa ini benar-benar dalam banget sih, tapi kita nggak sadari. Raffi Ahmad itu kalau setahu aku dari cerita-cerita podcast dan lain sebagainya itu syutingnya itu jam 4 pagi sampai malam lagi loh. Dari 24 jam itu dia menggunakan mungkin 18 sampai 20 jamnya. Nah, ini kata-kata yang paling aku suka banget. Real growth itu boring buat dijadiin story. Kan Gen Z kan suka bikin story ya. Pertumbuhan yang benar-benar nyata itu benar-benar boring banget dijadiin story. Nggak ada drama, cuma hari-hari biasa yang diulang sampai jadi beda. Jadi real growth itu emang kita nggak tahu nih, nggak selalu apa namanya selalu naik terus. Kalau teman-teman nonton drama Korea ya, ada judulnya itu 25-21. Nah, itu terkait atlet Anggar ya dari Korea. Nah, itu diberikan salah satu tips nih oleh apa namanya oleh seniornya, bahwa hidup itu enggak seperti grafik yang terus naik setiap harinya, tapi hidup itu seperti anak tangga. Kadang kita naik, kadang kita stuck di datarnya aja. Naik, datar seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman, karena real growth itu benar-benar boring banget, benar-benar bosenin banget, benar-benar kayak kita itu kerasa stuck gitu setiap hari. Tapi pasti ada yang beda kalau kita lakukan secara konsisten. Seperti yang disampaikan James Clear ya di buku Atomic Habit, 1% setiap harinya itu
bagus banget kalau kita sudah menjalaninya setiap hari selama 1 tahun. Seperti Oh, itu. oke, misalnya nih kayak ngonten, kok belum sih, belum ada yang naik ya terus aja ngonten ya, gitu. Cuman memang harus realistis Iya, dari betul. juga dari safety netnya harus realistis. Mungkin kalau misalnya nggak dari ngonten dapatnya, cari dari yang bisa ngedukung safety net, tapi si ngontennya tetap dilakuin dan tetap profesional di bidang kerjaan. Jadi emang ternyata growth itu membosankan, tapi selalu ada cerita yang berbeda setiap harinya. Iya ya, kalau bangun pagi aja, mungkin kita rasanya bangun pagi, tapi beda-beda nih ceritanya nih teman-teman. Misal aja, kamu bangun pagi hari ini, nginjek slime, nginjek pasir, atau misalnya kepentok, itu bisa jadi banyak cerita. Atau ya misalnya bangun pagi kamu stretching, bangun pagi tiba-tiba keinget apa, itu juga bisa jadi cerita yang beda. Di sini masih adakah yang mau tanya-tanya? Ah nih Kak Tiwi. Satu lagi Kak, kan banyak Oh, orang ini yang Kak Novita, sebelum next question, tadi gimana Kak? ini terinspirasi dari ini apa namanya pertanyaan Kak Tiwi tadi, simulasinya apa, bangun tidur pagi kita nggak tahu mau terjadi apa aja. Nah, itu sama case-nya, kita bangun pagi, kalau kita rutinitas kita itu hanya gitu-gitu aja, kita stuck, itu ya kita nggak bakal berkembang. Tapi kita harus tetapkan tuh, teman-teman, jangka target-target jangka pendek kita, jangka panjang kita. Misal contohnya, eh, hari Senin nih, Senin kan pasti kalau kita tahu kan kerjaan banyak banget ya. Nah, eh, hari Senin itu kita mulai dengan, ayo kita kerja dulu, nanti akhir pekan kita naik gunung deh sebagai self rewardnya. Nanti akhir bulan kita ikut rest deh, rest lari, kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan dalam hidup itu kita ada target-target jangka pendeknya yang membuat kita pengen berkembang tuh, kurang lebih seperti itu Kak Novita. Jadi kita nggak stuck-stuck aja, oh bangun pagi kerja, tapi eh, oh aku mau bangun pagi nih, nanti akhir pekan aku mau naik gunung kayak gitu. Jadi kita motivasi diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, ada penyemangat. Nah, ini pertanyaannya setelah lagi Kak, kan banyak orang yang putus asa mengejar mimpi. Kalau dari Kak ada apa yang bikin fokus? Soalnya motivasi kan naik turun. Ini Kak Tiwi, ternyata sudah aku jawab barusan. Oh, Kita yang tadi tetapkan nih ya. target-target, iya. Iya, iya. Target-target gitu. Jadi memang kalau misalnya motivasi memang pasti naik turun, tapi apa daya ada target gitu kan ya. Ada hal yang harus dikerjakan. Nah, terus motivasinya ya dibuat untuk menemani aktivitas kita, misalnya aduh kerja capek tapi tenang nanti akhir minggu hiking, aduh ini kerja ada revisi tenang tapi akhir minggu misalnya pergi kemana gitu kan ya, ketemu siapa gitu. Nah ini Kak Adiksi, apakah ada pertanyaan nih sebelum kita ke last question untuk Kak Arda? Kak Adiksi, apakah ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing sama Kak Arda? Oke, nah, oke deh Kak, untuk menutup perjumpaan ini ya, aku mewakili teman-teman dari Bicara Passion, pengen dong Kak, 3 mindset utama yang harus dimiliki oleh para generasi sekarang, khususnya ya Gen Z gitu, supaya mereka tuh bisa menyelaraskan apa yang mereka cintai dan tentunya pasti menghasilkan gitu. Oke, 3 mindset ya. Yang pertama, mulai sekarang jangan takut. Langkah pertama itu harus langsung diambil. Yang kedua, kalau misalkan langkah udah diambil dan kita gagal, ya udah, gagal ya gagal. Kita coba lagi, melangkah lagi. Terus yang ketiga, hmm, jangan pernah ragu untuk ambil kesempatan besar, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi kesempatan selalu datang buat yang selalu mencoba. Seperti itu Kak Novita dan teman-teman. Masih mute Kak. Aku saking terpengaruh
terpesona ya mendengarkan ini banyak insight banget gitu kan. Nah, sekarang ini teman-teman kita mau foto bareng dulu. Kak Diksi atau Kak Tiwi barangkali mau open cam untuk nemenin kita vote bar boleh ya. Kita vote bar dulu. Udah siap Kak Diksi? Mantep. Wah, Kak Diksi ini wajahnya udah ini ya, udah seharian beraktivitas ya. Iya kak, aku full banget dari pagi baru pulang. Mantap, Yakin. semangat selalu menjalankan passion dan profesinya gitu kan. Kak Tiwi mau open cam? Kak Tiwi, aku foto dulu ya. Di sini kita hitungan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, lagi terakhir. Satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih banyak Kak Arda untuk hari ini, untuk insight-nya, untuk basic step juga. Sukses selalu, semoga makin banyak ya para member-membernya. Nanti juga semoga kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol nih sama member dari basic step gitu untuk ngasih insight juga ke teman-teman yang lain gitu. Kak Arda, thank you banyak. Sehat selalu, sukses selalu juga untuk tim Badi ya, untuk para badinya basic basic step. Iya, Kita izin pamit, Kak Arda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kak Adiksi juga, Kak Tiwi juga. Nanti semoga bisa berjumpa lagi di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam, selamat malam, Kak Navita, Kak Diksi, Malam, Kak terima Tiwi, makasih. kasih.